Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan satu sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya satu sementara, bukan satu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back dengan kita bertiga di Jomblowanti Podcast. Halo, selamat malam minggu semuanya. Hai, kembali lagi bersama para pengisi Jomblowanti Podcast yang akan selalu setia menemani malam minggu para sobat jomblo. Yes, betul Ya, sekali. udah malam minggu lagi aja ini. Aduh, Gak berasa Cepet banget ya. gini-gini aja ya. Gini-gini aja. Bentar lagi Bambang curhat tuh. Oh gua. Dan malam minggu ini kita long weekend lagi ya. Longnya bener-bener long weekend. Ya, Iya. long beneran long. Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, besok libur. Tapi tetap aja. udah tanggal Artinya juga libur. tua. Iya, libur. Nggak ada yang Gue nggak libur guys, nggak ada long weekend di hidup gue nih sekarang. lu hitam semua kalender katanya. Iya, sampai November. Kayak masa depan. Kalau sedih kali. Aduh, hitam katanya masa depan gue. Sedih. Iya, jangan gitu dong. Jadi apa kabar kalian bertiga guys? Bertiga, berdua keles. berdua Nanya kabar diri sendiri. Iya, maaf. Jadi apa kabar kalian berdua guys? Bambang apa kabar? Kabar ya, alhamdulillah lah, gini-gini aja. Cuman ya sedikit bisa merefreshing diri lah. Jadi kayak udah recharge, udah lebih refresh, dan lumayan lah ada sedikit pembaruan di hari-hari ini. Jadi libur-libur Emang ini kamu habis dari mana? Aku habis Jalan-jalan refresh. dia. Guys, jalan-jalan guys. Jangan ditanya sama Iya, gua siapa ngeliat ya. Jangan ditanya sama siapa ya. Instastory-nya kayaknya abis seger-seger gitu kan? Ya, Dari aku Curug ya? habis dari Curug, nyari curug yang sepi. Iya. Tuh. Jadi di masa PSBB gini harus pinter-pinter ya, gimana tetap harus social distancing tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan naluri hidup kita untuk Asik. refresh diri gitu. Kebutuhan Jadi, naluri dong. benar. Bahasanya. Iya sih bener. Jadi sekarang berarti udah apa ya? Udah recharging, udah refresh lagi, udah semangat lagi berarti ya Semangat ngejalanin lagi. hari-hari. Ya, nggak tahu hari Senin nanti ya. Iya, semoga barusan gue mau ngomong. Semoga semangat lo bertahan agak lebih lama gitu ya, jangan sampai besok hari Senin udah Buka low laptop, lagi. Gitu. langsung drop lagi ya. Ya. Kalau Mae apa kabar nih Mae? Alhamdulillah luar biasa aja. Gimana persiapan nikahnya udah sampai mana? Undangan udah dicetak. Kan kemarin udah cari souvenir gimana sih? Oh udah, alhamdulillah. Souvenir aja dong ya kan? Souvenirnya nggak virtual. 90% ya? Iya. 10%-nya Difotoin, nanti souvenir dikasih ini ya, souvenirnya virtual. ya lo nggak tahu aja ntar makannya drive thru. Apa, asal makan nggak virtual aja. Iya, nanti lo fotoin makanannya terus suruh makan masing-masing di rumah masing-masing lagi. Atau enggak makanannya enggak kasih dong, ini nanti aja deh, GoFood. Ya gue juga mau deh, Aduh. gue votein. Drive thru aja. Jadi kalian kasih amplop dulu baru gue kasih nasi kotaknya. Boleh. Udah macam di McD. Iya. Aduh. Gimana sekolah? Aja. Aman? Apa? Mae? Sekolah nggak tahu sih gue kabarnya sekolah gimana. Udah jadi sarang laba-laba kali ya. Bener gak ada yang masuk soalnya ya? Dari tanggal 16 Maret tuh gue sampai detik ini. Katanya Banten udah mulai mau tatap muka. Itu jadi nggak sih? Kemarin sempat karena katanya kan udah zona kuning kan dan beberapa wilayah udah zona hijau, tapi ternyata dari peraturannya tetap nggak boleh untuk zona kuning. Masih ya pokoknya belum boleh lah dari provinsinya. Terus ditambah lagi kan Jakarta katanya kemarin sempat zona hitam. Gitu. Sampai Terus sekarang masih beberapa anak kan juga mungkin kan pasti pernah ke Jakarta. Ada dari Jakarta juga. Dan kita nggak tahu namanya anak-anak ya, ada yang mungkin pulang kampung, ada yang mungkin jalan-jalan. Kita nggak mau, jangan sampai nanti kita masuk sehari, habis itu langsung nggak masuk lagi, gara-gara melonjak lagi kan. Jadi gara-gara klaster SMA berapa gitu ya? aja. Terus sekarang klaster gitu. Iya, klaster-klasteran coy. Salah perumahan. Jadi udah. Ya, semoga baik-baik aja lah ya.
Amin. So, kita hari ini mau bahas apa guys? Cinta. Bahas tentang, aduh, Kita jangan balik lagi capek bahas cinta. Kenapa kamu jomblo? Tuh. Kamu cerita cinta kamu emang ada yang berubah? Coba aku tanya. Ada Ada dong. dong. Apaan? Ada dong. Ada dong. Oh, katanya tadi aku lagi Sama-sama persiapan pernikahan. Oh iya, aku lupa. Iya, aku lupa. Udah 90%, Minggu 10%-nya depan calon. Minggu depan Iya, gue ngilang. gue ngomong Anjir. 10% yang belum, calonnya yang belum. Iya, udah rapi ke semua, tinggal 10%-nya doang yang belum ada. Jadi kalau bagi pria yang mau sama Mae ya tuh tinggal setor nama Tinggal aja. calonnya doang. Setor Iya, nama, bener. setor tanggal. Udah. Betul. Bisa Iya, kelar. Nggak usah nyiapin Udah 90% mahar. tuh. Iya, betul. Ya Mai kan, mah kurang- anaknya ini mandiri ya kan, nyiapin sendiri kurang ya kan? baik apa tuh coba tuh, tinggal datang doang. Tinggal Mau datang. diri. Susah lagi ya kan? Kalau perlu yang Kemarin jatah gue susah. Mae. Kalau yang mau kalau perlu yang jatah Mae. Lu duduk doang. Duduk aja udah. Ya, zamannya emansipasi ya kan. Iya bener. Sekali, Wak. Gak waras memang gue temenan sama dua orang ini. Tapi kan kalau nggak ada Aduh kita capek gua ngomongin kangen. cinta. Iya tuh. Nanti kalau nggak ada kita, handphone kamu sepi. Iya, kan Iya emang. pertemanan kita yang membuat dunia terasa berwarna. Wadidaw. Warna apa tuh? Warna apa Keliban tuh? gua. Aduh. Jadi berhubung karena tadi Bams ngomongin pertemanan ya, jadi gue agak tergelitik empedu gue asik. Apain sih? Lu gak ginjal ya? Ginjalnya udah dijual. Ais, jangan dong. Belum. Jadi gue tertarik nih. Kalau kita gimana kalau kita bahas pertemanan? Secara pertemanan kita kan cukup unik karena kita udah ngebahas di episode 1 kan. Jadi circle pertemanan kita bertiga ya cukup unik. Jadi gue pengen mengulik lebih dalam apa? Kita temennya. Oh. Kita cuma kenalan. Iya. Oh iya lupa. Partner podcast. Oh iya lupa. Gimana? Sebatas itu doang kayak hidup kita ya? Iya, sebatas itu. Emang ada lagi yang dibahas Ini digampar gue. selain bahas podcast? Enggak juga sih. Beneran, tapi itu beneran sih. Memang beneran sekali bener, Bang. kan? Yang dibicarakan Sejak besok ada podcast, kita tuh gak pernah Iya. curhat-curhatan. Nggak pernah. Iya, J udah upload Kacau. belum? Mae udah Iya. upload belum? minggu depan Ini kita cuma temanya apa podcast. gitu ya. Kapan rekaman? Waduh. Waduh. Ini nggak pernah lagi kita curhat-curhat. Tapi itu Jadi menandakan menurut- kalau kita ternyata bahagia. Karena gak ada Iya. resahnya kan. Ya, yang mau nikah iyain aja, yang mau nikah iya. Iya, biar cepet ya. Bahagia, emang lagi bahagia. Udah skip gue. Jadi kita akan bahas Ya, pertemanan di oke. episode ini. Jadi gue Mhm. pengen tahu tuh ya arti pertemanan, arti teman. Ya dari teman dulu kali ya. Arti teman menurut kalian tuh gimana sih? Arti kata teman sama arti sosok seorang teman. Mae dulu mungkin. Teman. Sampel jangga. Ya, sama Duduk. jangan kita dengar. Biasanya dia, wah bahasanya bagus nih. Ya, puitis gitu ya. Kalian jangan ekspektasi tinggi-tinggi. Ntar gue nyoneh kalian marah-marah. Jadi gimana, Teman Mai? itu orang yang ya ada di sekitar kita. Mm-mm. Yang secara kuantitas, kalau menurut gue teman itu secara kuantitas tuh ada, sering ada gitu. Mm. Ya sering lo temuin, ya kayak misalkan waktu lo sekolah lo ajak jajan bareng, Mm. ngerjain PR bareng, Mm-mm. berangkat sekolah atau pulang sekolah bareng, main bareng, ya itu teman menurut gue. Berarti Terus, kehadirannya sebatas apa tuh? ya kehadirannya ada di hidup lo ada, Hmm. gitu. Sosoknya ada, ya tapi mungkin perannya ya hanya sebagai peran yang bisa lo rasakan secara nyata aja gitu. Ya udah sosoknya tuh bisa nemenin lo gitu, nemenin lo. Jadi lo nggak sendirian di saat Sendirian. lagi sama dia. Tuh. Oke. Kalau Bambang? Jangan buka KBBI, Bams. Ini Gua baru nggak nanya arti teman. buka teman dari ada. KBBI. Aku punya Kok ketebak sih? teman, Anjir hebat. teman sepermainan. Apa ya? Guru malah nyanyi.
Definisi teman menurut gua adalah Menurut KBBI. udah dipatahin sama JJ. Definisi teman menurut gua adalah sosok yang bukan cuman saat singgah, sosok yang menemani perjalanan hidup lu. Menurut gua ya mungkin ya kita kenal sama orang sekilas kita anggap teman, tapi menurut gue itu masih kayak masuk definisi kenalan. Jadi kalau kenalan sebatas lu cuman kenal sama dia, misalkan kayak satu event atau satu acara, ya lu kenal, lu punya kontaknya atau di IG itu kenalan. Tapi kalau definisi teman itu lebih ada proses berjalan bersama. Mengenal lebih dalam. Ya, mengenal lebih dalam. Ada interaksi lebih lah ya. Ya, berinteraksi lebih. Jadi kalau misalkan kayak teman SMA ya lu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bareng-bareng gitu sih, orang-orang yang mengisi hari-hari kita untuk jangka waktu yang lumayan panjang lah. Gitu, yang berbagi berbagi canda, tawa, keceriaan, kadang suka cerita-cerita dikit-dikit. Ya teman menghabiskan waktu dan bersebu bareng lah. Anjay. Setuju, gue setuju. Gue setuju sama Bams. Apa coba? Coba ulang. Coba di tes school. Maaf Bu, saya tadi nggak nyimak Bu. Iya Bu Maya nih. Maaf Bu. Maaf Bu. Setuju aja lu. Ya benar, tapi kayak kalau gue dulu ya sebelum gue mengklaster pertemanan dan kenalan itu, gue dulu banget itu mengklaster si teman itu kayak ya udah kenalan plus teman itu satu lingkaran yang sama. Ya lu kenal pasti udah otomatis dia temen lu. Iya, jadi gue pakai jadinya satu paket. Jadi kayak sebatas kayak teman, interaksinya ya sekedar interaksi sosial biasa. Terus sekedar kenal dan sekedar tahu tapi nggak lebih dalam. Itu menurut gue tuh ya teman gitu. Yang nggak harus terlalu dalam. Pokoknya setiap perlu berinteraksi dengan siapapun, interaksi sosial apapun bentuknya, media sosial apapun ataupun bertatap muka, yaitu ketika lo udah tahu nama dia dan pernah berinteraksi itu udah termasuk golongan teman kalau gue dulu. Dari sekarang juga masih gitu sih. Terus pertanyaan gue, yang setuju itu ya itu tadi. Apa? Maksud gue ya teman itu cuman bagian dari yang interaksi itu yang lebih dalam dari interaksi. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Gue merasa diuji dong di sidang. Terus pertanyaan gue yang selanjutnya adalah, pertanyaan kedua adalah udah kayak kuis. Kalian itu tipe orang yang kalau berteman kayak gimana sih? Pribadi kalian ya? Gimananya tuh maksudnya gimana? Di lingkungan teman gitu, misalkan kayak kalian tipe orang yang lebih suka kalau berteman di lingkungan yang lebih ramah mungkin, atau berteman kalau misalkan teman kayak gini tuh gue tipe orang yang lebih suka berteman kalau misalkan teman gue yang lebih kalau kayak gue nih ya, contoh gue kalau gue tuh berteman dengan orang yang kalau gue tuh berteman yang pertama sebatas pertemanan yang profesional, maksudnya kayak sebatas teman kerja. Itu yang beneran gue hanya berinteraksi sebatas ya kerja doang, jadi tanpa ada embel-embel yang lain. Terus habis itu di atasnya itu ya mulai kayak circle gue nggak hanya bekerja tapi kayak teman kampus yang kayak gitu. Jadi lumayan agak lebih luas, jadi nggak hanya ngomongin pekerjaan tapi kayak ngomongin sebatas ya kampus mungkin, atau mungkin kayak gue kan sering komunitas sosial, itu pertemanan yang ya cuman kenal, berbicara, berinteraksi sesuai dengan ya porsinya hanya sebagai teman komunitas mungkin kayak gitu. Terus kalau gue tuh lebih suka kalau pertemanan yang sefrekuensi. Kadang tuh kalau misalkan dia pertama nih kan kayak kita baru kenal terus habis itu temenan, kalau misalkan nggak sefrekuensi gue akan memasukkan dia ke level-level orang yang temenan yang udah sekedar yang kalau gue perlu sesuatu dari lo dan cuman lo yang bisa menolong gue, ya udah lo masuk ke golongan teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi gue tidak akan berinteraksi lebih. Kalau gue sih gitu. Jadi kayak gue tuh mulai kesini gue makin merasa kalau circle pertemanan gue sendiri makin kecil. Pertemanan ya, bayangkan pertemanan gue aja menurut gue semakin kecil gitu. Jadi hanya orang-orang yang tentu menurut gue kayak, oh ini bisa dijadiin teman, tapi kayak, aduh ini kayaknya nggak nyambung nih kalau diajak ngobrol kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Gue sekarang lebih memilih-milih mana yang bisa gue ajak tukar pikiran, bisa gue ajak ngobrol lebih hangat, bisa gue mencari ilmu juga, misalkan kayak dia tahu sesuatu tapi gue nggak tahu, ya udah gue akan mencari orang-orang kayak gitu untuk pertemanan ya. Kalau gue sih gitu. Kalau kalian?
lebih Kalau- enjoy itu ke Oh. mencari teman atau berteman ke yang mana sih gitu? Kalau gua, berhubung gua orangnya pendiam. Ya, oke sip. Kalau nggak kenal, kalau nggak Iya. kenal. Kalau nggak kenal. Nah, Iya, jadi oke. Ada garis Kalau kenal- bawahnya ya kalau guys. kenal ya you know lah di episode kita. Jadi gue cenderung tipikal orang yang pasif dalam hal pertemanan. Kalau orang nggak mulai duluan, gue nggak akan mulai. Lu nggak mau mulai, Gue nggak Hmm. bisa memulai. Kalau Jadi nggak kayak, kalau nggak disenggol nggak bunyi ya. gitu. Jadi agak riskan kalau gue nggak, ayo gabung, ayo bareng-bareng, ayo kenalan. apalagi kalau misalkan baru-baru ya, kayak baru-baru Hmm. kenal gitu. Pindah kantor, pindah ya Hmm. komunitas baru. Kalau misalkan kayak nggak ada yang ngajak sih kayak ya udah gue akan jadi orang yang pendiam gitu. Jadi kayak agak susah berbaur intinya. Cuman kalau misalkan sudah bisa masuk, misalkan sudah ada ketemu orang yang seperti itu terus dibawa masuk ke dalam komunitas, ya gue tipikal orang yang lebih cenderung supel sih, bisa mengikuti partner bertemannya lah. Jadi ada yang kalau misalkan memang dia tipikal orang yang bercandanya kayak kita, ya gue bisa ngikutin. Kalau ada orang-orang yang tipikal ngobrolan itu obrolan yang agak lumayan serius, gue bisa mengikuti. Kalau Serius. orang kantor kan kayak bahasanya agak lebih dewasa, lebih yang Ya. yang bahasa serius lah ala bapak-bapak, itu bisa ngikutin. Kalau misalkan lagi yang sepantaran sama teman kampus, ya gue bisa ngikutin lah. Jadi intinya gue sebenarnya bisa menempatkan ya. bisa masuk kemana aja gitu. Maksudnya bukan tipikal orang yang kayak ini bakal nyambung atau enggak, secara topik pembicaraan gue bisa kemana aja gitu. Cuman ya itu tadi, gue agak terkendala di lu bisa merilekskan, bisa mengeluarkan suara di depan pertemanan itu tuh yang agak susah buat gue. Jadi kayak ketok palu pertamanya dulu ya, yang harus diketok dulu gitu kan. Ya, assalamualaikum, main yuk. Nah kalau Iya. itu ya udah, gue sudah mulai bisa mengikuti lah. Kalau Bambang sudah keluar ya sudah gitu kan. Iya. Tapi mengajak keluarnya itu agak susah ya. Apalagi nggak ada yang ngajak keluar sekarang. Bodo amat ya. Ya, curhat. Oke. Ya langsung kalau gue. Harusnya tadi Sebelum langsung dia curhat kelar. makin panjang. Iya. Jadi kalau Mae, Kalau gue kan tadi mendefinisikan pertemanannya itu aja kan gue lebih ke, kalau kalian punya interaksi lebih dari sekadar, ya maksudnya kenal. lebih daripada apa yang gue definisikan kan ya intinya gitu. Ya gue juga lebih dari sekedar kenal teman itu, cuma maksudnya kan gue masih di bawah kalian kan interaksinya. Nah kalau ya karena itu jadi kan gue tipikal yang cenderung gampang punya banyak temen, gampang temenan. Gue cenderung gampang buat membangun sebuah pertemanannya gitu, untuk sekadar pertemanan. Tapi kalau misalkan untuk lebih dari pertemanan, ibaratnya kayak lebih jauh lagi bertemannya, lebih saling kenal, nah itu biasanya gue lebih ke diem di awal. Tapi kalau Bams diemnya memang karena dia tipenya memang introvert ya, kalau gue diem di awal itu gue mengamati. Jadi gue mengamati dulu. Kalau ternyata memang enggak, ya udah gue cuma sebatas oh iya kenal sebagai kayak ibaratnya kalau ada yang nanya, lu punya temen di kampus ini enggak? Terus gue bilang iya gue punya temen di sana gitu. Nah, gue menyebutkan punya temen di sana belum tentu gue deket sama orang itu. Bisa jadi gue cuma ya udah pernah satu komunitas. Lu punya temen di sana. Ngaku lah ya biar banyak temennya. Di sana banyak temen. Gitu. Gitu. Jadi gue menilai untuk temannya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang teman yang seperti apa, kayak JJ kan tadi yang satu frekuensi. Nah itu kalau gue kalau untuk lebih dalam banget, iya untuk harus satu frekuensi. Tapi kalau untuk sekedar kayak kalau mau sharing, kalau mau cerita, kalau mau ya pokoknya ngobrol terus sharing pengalaman hidup atau segala macam, gue nggak itu sih. Dan seperti yang kalian tahu, gue lebih sering jadi penghubung pertemanan seseorang. Ya. Kayak lo berdua aja itu, gitu. Aku mengaku itu. Gitu. Jadi kayak ya entah dengan cara apapun gitu kan, kayak gue pernah traveling misalkan mana, dan gue tuh belum pernah ketemu sama, ibaratnya gue belum pernah ketemu sama si A, gue belum pernah ketemu sama si B, dan gue baru ketemu saat kita traveling bareng saat itu. Dan itu tiba-tiba teman gue yang satu lagi yang udah pernah ketemu sama gue nanya, lu udah pernah ketemu sama si A, Mai? Terus gue bilang belum. Sama Belum. Si B, belum.
Jadi ini pertama kali lo ketemu mereka. Iya. Gue pikir lo udah temenan sama mereka tuh lama gitu karena ya gitu. Ya enggak, gue belum pernah ketemu mereka dan mereka juga baru ketemu saat itu juga gitu. Jadi kayak gue pengantarnya doang gitu. Itu sih paling. Pokoknya setelah gue menemukan nyaman, setelah mengamati dan gue nyaman, ya gue bisa teman. Nyaman. Nyaman. Tuh kan, Nyaman itu gimana main gak jomblo. Kalau udah nyaman tuh cuma dijadiin temen. Aduh, kamu curhat Bambang. Enggak kan, gue merangkum kata-katanya Mai. Kalau udah nyaman. Iya, itu dia curhat sebenarnya. Jadi cuma zona friendzone. Aduh. Halo. Lanjut, J. Kenapa sih isi podcast ini tuh selalu curhat? Iya, dia udah bahas keuangan, curhatnya ke sana. Bahas pertemanan, oke, curhatnya ke sana. Bahas apa sih kita yang nggak harus disangkut-pautkan ke sana gitu maksudnya? Ada nggak pembahasan? Hah? Coba teman-teman ya nanti yang dengerin podcast kita, coba Nggak berikan ada kami ide untuk mungkin bahas azab kubur. Aduh, jangan itu juga nanti juga lo sangkut-sangkutin lagi. Iya, kemarin aja gue sama Bams bahas horor bisa nyangkut ke sana loh. Heran. Heran kan? Oke. Berarti nih, kalau misalkan kalian ada di circle baru, kalau Maya sih kayaknya gue udah nangkep kalau misalkan dia di circle baru, ya dia mengamati. Terus kalau misalkan ternyata nyambung, dia berarti lo masih bisa membuka obrolan pertama kan? Iya nggak sih? Masih. Bahkan untuk obrolan by media yang belum pernah ketemu, ibaratnya by chat online gitu, gue masih bisa asik gitu, masih bisa oke, bisa mengamati lah, oh ini orangnya tipenya gini, orang tipenya gini. Kalau lu Bams, kalau misalkan via teks gitu masih bisa hangat nggak? Kayak misalkan nih kita baru kenal kayak via teks, ya maksudnya lebih supel gitu loh. Bisa nggak? Apa masih nunggu kayak nunggu dulu nih diketok gitu baru dipancing bisa dipancing dulu gitu. Ya agak susah sih sebenarnya. Kalau misalkan gue tahu apa yang mau gue bahas mungkin gue bisa, tapi ketika pertanyaan udah habis ya gue udah bingung. Ya udah, gue hanya menunggu dia feedback ke gue baru gue bisa lanjutin. Jadi kalau ketika dia jawab cuman iya, oke, ya udah kelar, berarti gue udah nggak akan bisa memberikan pertanyaan lain. Ya, kalau gue dia balas gitu, iya oke, gue blok. Iya kan? Jahat juga. Kalau gue, iya oke, terus gue bikin gue bikin. Habis itu dia balas lagi. Gue balas. Iya, gue dapat. Habis itu cukup sekian, terima kasih kita obrolan kita hari ini. Gue nggak akan lanjutin lagi kalau udah gue kayak gitu. Berarti kan tadi udah ya, kayak pasti udah keserimpet gitu kan, sedikit-sedikit. Ya kita itu pasti nyamannya berteman di circle yang kayak gimana. Terus kalau misalkan kalian itu tipe orang yang kalau nggak nyaman ada di lingkungan atau ada di circle pertemanan yang kayak apa sih? Ada nggak? Pernah nggak? Atau nggak pernah nggak ngalamin kejadian kayak kalian baru kenal, atau kalian mungkin udah kenal tapi nggak terlalu dekat, tiba-tiba kalian ngerasa, wah gue nggak nyaman nih di circle pertemanan ini. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah sih, pasti pernah lah. Sering nggak? Kalau sering sih enggak, cuma pernah. Kayak gimana? Situasi kayak gimana yang membuat lo canggung atau membuat lo nggak nyaman dengan circle pertemanan itu? Sebenarnya kalau gue ada dua faktor ya. Satu, apakah gue bisa masuk ke suatu circle pertemanan itu atau enggak. Yang pertama itu internal dari diri gue sendiri, yang kedua itu eksternal dari emang circle-nya gitu. Kalau dari gue sendiri, itu biasanya gue saat mengamati, itu gue menemukan kayak gue udah mencoba untuk masuk, tapi guanya nggak bisa dari guanya gitu. Kayak entah guanya minder, entah guanya ngerasa, aduh gue nggak cocok nih di sini, gue nggak pantas nih di sini gitu. Ya, dalam circle pertemanan gue sering banget menemukan diri gue itu insecure gitu. Kalau untuk berteman gitu kan, kayak gue nggak cocok nih di circle-nya mereka, gue nggak gitu, gue nggak gini, gue nggak bisa maksain itu, nggak bisa maksain ini gitu. Itu dulu pokoknya di zaman masih ego-egonya temenan gitu kan ya, kayak temen lo punya apa, lo harus punya apa gitu lah. Gitu, temen lo ngapain, lo juga harus ngapain, masih zamannya iri-irian gitu lah. Itu gue nggak bisa yang kayak gitu. Terus kedua, tapi itu dulu. Sekarang gue lebih ke ya udah sih berteman lebih ke
ya nyamannya itu aja. Kalau ternyata memang nyaman ya udah lanjut. Terus kalau dari lingkungannya ya itu tadi faktor kenyamanan, dan itu sampai sekarang masih pernah gue rasain. Jadi kalau misalkan yang pertama itu yang bikin gue gak bisa ada di suatu tempat adalah komunikasi. Gue paling gak bisa temenan atau berlanjut ke interaksi yang lebih jauh sama orang yang gak nyambung gue ajak ngomong. Iya. Gue gak bisa banget. Betul. Jadi ibaratnya event lu baru kenalan, terus udah gak nyambung, udah kayak Iya. udah nih, enggak deh, gue gak bisa nih sama orang kayak gini, daripada gue menghujat-hujat kan, daripada dia musuh gue gitu. Jadi gue udah nggak bisa, ya udah cukup seperlunya aja. Kalau nggak sebisa mungkin gue menghindari interaksi sama orang itu. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, yang toksik dalam artian ketika gue butuh, dia bukan yang up gue, tapi makin ngedown gue gitu. Jadi kayak misalkan iya tahu gue salah, ya tahu gue butuh saran bla 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 gitu, tapi jangan makin ngejerumusin gue gitu. Ya udah, yang penting lo cukup dengerin dulu, abis itu lo kasih saran, ya udah, abis itu gue tahu kok gue harus gimana gitu. Yang penting lo udah kasih saran gini, tapi jangan yang gimana ya bikin lo ngejudge juga down gitu. Jangan ngejudge banget ya gue tahu kok gue salah gitu, tapi pelan-pelan aja gitu. Kalau enggak ya lo nyadarin guanya pakai cara apa kek gitu ya, pokoknya intinya kayak gue berusaha ngerti lo juga berusaha ngerti gue gitu. Itu sih paling. Jangan lo sambungin kemana-mana bang. Gue udah ngeliat gue lagi nahan diri. Gue udah nggak habis pikir kalau Bambang udah. Lanjut. Ya. Kalau Bang gimana? Kalau gue ya mungkin kalau tadi JJ bagi dua, gue juga deh faktornya ada dua juga. Yang pertama memang faktor eksternal, faktor dari si lawan yang akan kita jadikan teman ini. Ya kalau misalkan memang nggak cocok ya otomatis kita nggak bisa memaksakan dia menjadi teman kita kan. Ya kayak tadi mungkin definisi toksiknya, kalau definisi teman yang toksik itu mungkin kayak teman yang memang tidak sekasta, bisa bilang gitu nggak sih? Teman yang bisa. Level sekasta sama lu, sehingga kalau lu mau masuk ke pertemanan dengan mereka, lu harus bisa mengikuti ritme permainannya mereka gitu. Misalkan lo harus mengubah diri lo sendiri. Nah itu juga karena memang lu temenan sama anak hits misalkan, ya lu harus nongkrong di kafe, punya baju bagus, agak males intinya, kayak lu nggak nyaman sebenarnya berbuat seperti itu, tapi ya karena lu mau masuk ke pertemanan mereka nggak bisa. Itu yang gua agak gak suka. Yang kedua, kantongku berteriak ya. Betul. Kantong makin mangap aja tuh, makin ngebuka lebar ya kan. Menggap gitu, butuh duit gitu. Yang kedua, gue agak tidak begitu suka sama sosok yang dominan, tapi dominannya dominan agak rusuh. Ya gue dominan anak gue dong, iya gue dong. Dominan rusuhnya itu gimana ya? Rusuhnya tuh gimana nih? Dominan kita rusuhnya itu rusuh. Iya, kurang rusuh apa lagi kita? Kalau lu nggak dominan, kita bertiga dominan, nggak dominan, kita sama-sama rusuh. Jadi kayak ya dia seolah-olah di atasnya kita semua yang agak merasa sebagai ketua, terus kayak ngatur, yang ketawa, one man show. One man show semacam itu, bossy juga. Nah selanjutnya tipikal orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Contohnya ya kayak lagi. Ya lu harus tahu kapan waktunya serius, lu kapan waktunya harus bercanda. Kalau misalkan emang lagi ada sedih ya lu coba dengerin, jangan kayak lu langsung kayak sok-sok bercanda walaupun tujuannya menghibur, tapi paling tidak lu harus bisa mengikuti ritme orang lain juga, jangan mau diikutin doang. Ya. Gitu. Kita menyesuaikan gitu, menyesuaikan diri dengan kondisinya lah. Jadi jangan gue tahu lu misalkan memang orangnya heboh, tapi ya lu harus pintar-pintar baca situasi. Kalau memang lagi tidak tepat untuk heboh, ya jangan heboh gitu. Nahan diri lah ya ibaratnya. Terus juga
mungkin bukan gue sih, mungkin sebagian besar orang juga nggak akan bisa berteman sama orang-orang seperti itu. Mungkin juga tipikal orang-orang yang ketika kita berteman sama dia, semakin lama itu semakin memberi pengaruh positif buat hidup kita. Pengaruh positif, sorry. Pengaruh negatif. Lu ya aja lagi. Kalau pengaruh positif nggak apa-apa dong. Iya, pengaruh negatif, either kayak dari perilaku lu, kebiasaan lu, kayak dari masukan-masukan itu yang justru membuat lu ya udah lakuin aja, lu cuma hidup sekali, ya udah bandel dulu aja gitu. Kayak dengan lu berteman sama dia tuh jauh lebih banyak mudorotnya dibanding sisi positif. Mudorot. Tuhan Allah sekali akhi. Itu sih, itu kalau dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internalnya sendiri, ya kayak tadi sih, mungkin kalau misalkan emang orang, kalau gue kan memang agak introvert, jadi ya ya kalau memang orang tidak mengajak gue, ya gue tidak akan bisa lebih kenal lebih jauh. Satu, kedua, gue itu tidak bisa berkumpul dengan audiens yang begitu banyak gitu. Misalkan kayak lu punya gerombolan temen tapi isinya sampai 20 orang kayak kesebelasan sepak bola, ya gue akan bisa lebih dong. Itu lebih apa, cadangan ya, pelatih cadangan. Benar. Ininya tukang pijit gitu kan, yang bawain minuman, hakim garis, wasit, bodo amat, supporter ya kan. Gitu. Lu mau demo mau temenan. Jadi ya udah, yang kalau seperlunya aja, yang semeja besar cukup. Jadi kayak satu, dan kenapa gue nggak suka terlalu rame, karena gue tuh nggak suka kalau kita lagi temenan, lagi ngobrol itu yang sini bahas apa, yang sana bahas apa. Jadi kayak bikin grup dalam grup gitu ya. Forum dan forum tuh gue nggak suka gitu. Jadi kayak ya kalau lu mau lu duduk bareng, berteman bareng, ya lu ngobrolinnya yang semua orang tuh umum berlakunya. Kalau emang lu mau bahas yang sesuatu yang lebih spesifik, ya bahas di forum terpisah lah gitu. Sama mungkin entah kenapa, misalkan nih gue nongkrong sama teman-teman gue, tapi tiba-tiba di suatu kondisi teman gue bawa temennya. Gue nggak suka. Nggak suka. Walaupun lo itu lo nggak suka sama teman lo, atau walaupun lo nyambung gitu, atau emang lo nggak berusaha untuk mempersuasifkan diri lo untuk lebih. Itu yang gue agak bingung sampai sekarang. Ketika misalkan ya lu teman lu udah berhari-hari nih, lu udah akrab, udah tiap hari ngongkrong, udah berenam, misalkan lu berenam, ya udah ngobrol, tiba-tiba kita ntar malam nongkrong gitu, tapi gue ajak teman gue 1-2 orang gitu ya misalkan. Terus pas datang, gue tuh akan jauh lebih pendiam gitu loh. Dan lo nggak bisa berusaha untuk kayak membaur gitu ya? Apa emang lo nggak mau? Di awal gue akan kayak reluctant gitu loh, paham nggak? Nggak tahu entah kenapa badan gue ngerasa kayak ini teman gue gitu, kenapa lu ikut-ikut gitu kesannya loh. Kenapa lu ngapain masuk gitu loh. Jadi kayak gue nggak suka ada sosok baru yang ini teman gue. Kan kalau temen kan kayak lu harus bisa bagi peran, ngobrolin ke gue dan nyambungin ke temennya kan. Oh iya. Ibaratnya kayak ya perhatian teman kan? gue ini jadi pecah dong. Dia harus bisa membuat kita membaur, dan gue nggak suka gitu loh. Jadi kayak fokusnya dia. Artinya gini dong, lu nggak suka diduain? Ya jelas. Emang lu suka? Emang lu suka? Enggak, maksudnya dalam pertemanan. Kalau gue kalau misalkan kayak kata Bambang ya nggak apa-apa, selagi teman gue itu masih bisa menempatkan diri, yang kayak Bambang bilang kan, yang temennya Bambang yang akan membawa teman barunya kan harus bisa membawa si Bambang sama menarik temennya ini biar masuk gitu kan. Ya gue nggak apa-apa kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau Bambang kan tapi Bambang pernah nggak? Maksudnya lu pernah Bang kayak ada kondisi kayak gitu dan ternyata berhasil gitu? Pernah lu bisa temenan sama iya bisa, cuman gue agak reluctant di 1-2 pertemuan awal biasanya. Berarti di openingnya awalnya gue agak mas, tapi walaupun sebenarnya gue akuin begitu gue udah kenal lebih nyambung lagi gitu loh. Memang klop ya. Jadi malah lo lebih nyambungnya ke teman dia daripada teman-teman lo ya. Teman gue juga mikir dia akan bawa temen yang nyambung dong obrolannya sama kita gitu. Jadi udah, tapi kayak agak 1-2 kali fase di mana kayak gue belum mau ada orang baru karena gue udah biasa nyaman dengan circle yang nyaman dengan sekarang gitu. Jadi agak susah. Jadi kalau misalkan kita bertiga nih, ntar kayak lu bawa siapa gitu. Waktu
si Mai bawa adenya aja gue agak awalnya tuh agak kurang bisa membaur tuh. Ya? Agak jaim, agak diem banget gitu. Gue akan milih diem gitu. Tapi kayak udah mulai main, udah mulai apa, ya udah so far tapi masih belum keluar lah taringnya gue pada saat itu. Kalau gue gitu. Yang pas ke adek gue, yang lu berdua dong, bertiga dong sama adek gue? Nggak banyak interaksi karena gue sibuk nonton kan. Maksudnya nggak, kita memang nonton. tidak datang untuk ngobrol, tapi sibuk nonton. Oh iya. Iya. Pas kita udah keluar ngobrol, kita udah banyak interaksi di dalam, udah banyak hal yang bisa dibahas gitu. Iya, udah capek, udah tinggal makan, ya udah makan dan ya udah. Gitu. Begitulah. Oke. Iya, betul. Seru ya. Nah, lu gue sendiri jadi belum lupa. jawab. Nah, ini masalahnya gue jadi lupa apa gue gimana ya kayak. Tapi maksudnya 11-12 lah kita bertiga kayak. Tapi kalau gue 11-12-13 dong. Kan oh, bertiga. 13. Oke, iya. Salah. Oke. Gue tuh tidak nyaman dengan pertemanan yang tidak bisa memisahkan mana masalah personal sama mana masalah yang harusnya dibahas di grup. Yep. Gue gak suka. Jadi kayak lo misalkan temen beberapa, misalkan gue kenal si A, kenal si B, kenal si C, tiba-tiba misalnya kan kita awalnya dekat nih, misalnya berlima lah ya, asumsikan kita dekat awal, dekat-dekat, misalnya sama-sama orang baru, terus tiba-tiba kenal, sama-sama dekat, terus tiba-tiba kayak ada 1-2 orang yang mereka mungkin lebih interaksinya lebih dalam lagi, terus tiba-tiba mereka tidak bisa menempatkan pembahasan mereka berdua dengan harusnya pembahasan kami berlima. Dalam forum yang kayak tadi gue bilang kan mirip-mirip. Iya, kayak gitu. Tapi too much gitu ya? Kayak terlalu banget kayak, gitu kan. Lo kalau mau bikin jokes yang cuma ngerti sama kalian berdua, ya udah berdua aja gitu, nggak usah ada di kita gitu, paham? Kayak gitu. Gue nggak suka tuh yang kayak gitu. Kayak kecuali lo udah jelasin dulu sebelumnya gitu kan. Iya, jadi kayak mereka tuh asik berdua, terus seakan-akan mereka berdua memaksa kita untuk ikut, tapi kita nggak ngerti gitu bahasannya apa. Apa sih gitu, apa sih lu? Iya, ya kayak apa sih lo yang kayak gitu. Kan? Yang kayak gitu gue nggak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi, misalkan kayak gue, misalkan kita bertiga lah, gue sebelumnya kenal samanya Mae, terus habis itu gue ada masalah, maksudnya ada masalah personal yang gue ceritain ke Mae gitu kan ya. Tiba-tiba ya udah. Kita kenalan sama Bams, terus akhirnya kita berteman, tapi Mae malah bawa masalah pribadi yang gue ceritain ke forum gitu. Langsung ke Bams. Iya, kayak walaupun ada gue di situ sih, tapi sebenarnya kayak, oh tau gak sih Bams, orang si Jojo aja gini kok kemarin bla 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 bla, kayak itu kan yang gue ceritain ke lo nggak usah ya. Kecuali kalau memang kecuali emang udah dibawa ke forum. Atau kan memang lo udah pernah bahas di forum, terus Maya nambahin lagi, ngulang lagi. Iya, ini enggak. Jadi kayak dia ngasih contoh, tapi contohnya itu malah kasus yang udah pernah gue ceritain ke Maya kayak gitu. Gue nggak suka, kayak apaan sih, ya udah kan itu personal gue ke lo gitu, jangan dibawa ke forum kayak gitu. Itu yang gue nggak suka. Terus gue nggak suka sama kayak Bams. Kalau Bams kan tadi agak suka pertama, kedua gitu masih suka reaktan kalau misalkan ada teman-teman baru gitu kan. Kalau gue mungkin lebih ke sekali. Jadi kalau gue agak kebalikannya. Jadi kalau misalkan pertemuan pertama nih, kayak ada teman gue yang bawa temennya gitu, gue langsung SKSD. Hai, dari mana gitu. Sama kayak gue. Iya kayak gitu gue. Terus habis itu gue amatin makin nggak nyambung nih ngomongnya. Makin nggak suka, iya. Makin jadi first impression lah ya. Iya. Pertemuan kedua ketiga bayar aja, lu gak akan gue ajak ngobrol gitu. Iya bener. Pertemuan kedua ketiga gue malah kayak jadinya balik ke Bams, kayak pertama gue diem aja kalau dia apa. Oh iya, jadi kayak seakan ya cuman basa-basi busuk aja jadinya. Jadi kayak gue nggak terlalu ya oke, cukup kayaknya ini nggak bisa nih kayaknya, nggak masuk nih jokes gue sama jokes lu gitu. Itu sih paling gue, itu doang kayaknya. Jadi ya mirip lah ya, 11, 12, 13 lah kita. Cakep. Terus udah pinter ya. Semakin kesini kalian ngerasa nggak sih kalau pertemanan kalian itu semakin luas, apa pertemanan yang interaksi sosial secara umum ya semakin luas atau semakin nggak nambah, tapi malah yang nambah itu adalah pertemanan yang profesional, kayak misalkan partner kerja atau partner sharing tentang sesuatu ilmu gitu. Atau kayak ya biasa aja sih partner teman-teman untuk hahihi bersosialisasi tetap aja kok, maksudnya nggak berkurang gitu, apa gimana?
Kalau yang gue alami di beberapa tahun terakhir, partner yang intimate, yang bener-bener lebih deket itu ya itu aja, justru cenderung berkurang. Entah yang berkurang karena dia punya keluarga baru atau berkurang karena memang tiba-tiba slack lalu kita udahan. Ya udah gitu pokoknya. Udahan putus. Ya begitulah. Beda coy. Beda ya. Pertemanan yang ya udah gara-gara slack jadi akhirnya kita udah tidak berkomunikasi lagi gitu. Itu kalau pertemanan intimate ya gitu makin hari makin berkurang. Sementara ya kalau pertemanan profesional di dunia kerja harus terus bertambah kan. Makin hari makin keluar yang baru gitu ya. Pasti akan bertambah dari pertemanan profesional. Cuman dari pertemanan profesional itu mungkin ada yang bisa lo seberangin ke pertemanan intimate. Cuman tapi nggak banyak. Kuantitasnya lebih banyak yang keluar dibanding yang masuk. Jadi gitulah. Gitu. Karena kan pasti makin kesini makin selektif kan. Iya benar-benar. Nggak mau juga jadi memilih teman yang toksik ya, bukannya malah bikin kita hidupnya makin bahagia, malah bikin kayak apaan sih lo jadi gitu ya. Kalau Mai sama? Kalau gue hampir mirip, cuma kalau lewat kuantitas ya, maksudnya gue nggak berani bilang mana yang lebih banyak masuk atau keluarnya ya. Cuma kalau untuk pertemanan yang makin untuk membangun relasi, itu gue makin luas. Gitu. Ya, berondong-berondong isinya. Nggak gitu juga Bang. Ya kan setidaknya berondong-berondong itu punya pelatih mungkin di sekolahnya. Kan? Pelatih cinta. Tancap nih. Yang sekali merangkul yang 2-3 pulau kan kelelep. Ya gitu. Jadi kalau untuk kayak hal-hal yang lu interaksi sama orang baru tapi ada maksudnya ada sesuatu, ada tujuannya gitu. Kayak entah ada secara profesional ataupun secara kayak cuma komunitas segala macam yang media kayak ikut acara inilah pelatihan ini bla bla bla, gue makin luas, makin kenal banyak orang baru gitu kan, makin banyak punya pengalaman baru. Tapi kalau untuk pertemanan yang lekat yang ibaratnya ya kalau kata orang kasarnya sahabat lah ya, atau mungkin kalau belum masuk sahabat di bawahnya deket lah ibaratnya ya udah deket itu makin sempit dalam artian bukannya berkurang orangnya, tapi lebih ke interaksinya yang berkurang. Bisa ya mungkin Karena yang biasanya mungkin ibaratnya gini, misalkan kita bertiga nih, gue tipe orang yang sesumbar itu sama kalian berdua, tapi gue jadi misalkan memisahkan, jadi kayaknya gue mau nyeritain A itu ke Bams, kalau misalkan si B gue lebih milih ke JJ gitu. Jadi gue lebih memfilter kepada siapa gue harus ngomong. Karena gue lebih berpikir kayak gue nggak bisa nih menceritakan ini ke Bams gitu kan. Kayak ya gue mau menceritakan ini ke Bams tuh ngapain gitu, yang ada gue malah kayak cuma nambah-nambahin bebannya si Bams aja, karena si Bams cuma bisa dengerin, nenangin gue doang gitu. Tapi dia nggak ada di dalam situ gitu. Jadi gue lebih memilih untuk ke siapa-siapanya gitu. Tapi untuk orangnya nggak berkurang. Ya gue masih sedekat itu dengan Bams, masih sedekat itu dengan JJ gitu kan. Tapi ya itu berkurang di interaksinya. Gitu sih paling kalau gue. Tapi kalau ditanya makin kecil, iya makin kecil sih, karena ya itu tadi, karena makin banyaknya interaksi yang tidak bisa dipahami sama semuanya. Ya. Makin sempit. Setuju sama gue juga. Pertemanan gue tidak bertambah, kalaupun bertambah tidak bertahan lama. Karena kayak misal nih, kan gue udah 1 tahun terakhir nggak ikut komunitas. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan gue kayak 3 kali, 4 kali bisa setahun bisa ikut komunitas. Tahun lalu gue cuma ikut sekali komunitas. Jadi setiap kali ikut komunitas kan kita pasti akan bertambah teman baru kan sebenarnya. Nah itu gue banyak banget teman baru, tapi banyak banget yang tiba-tiba hilang aja udah. Jadi kayak cuma ada di saat itu aja ya? Iya, jadi kayak cuma saat itu ya sebulan 2 bulan udah hilang. Ya naik lama turun. Iya turut langsung gitu. Jadi bosan kan. Dan udah nggak sefrekuensi lagi, terus kayak nggak ini juga, ya udahlah menghilang kan cepat banget gitu. Terus kalau pertemanan sosial itu cepat banget bertambah tapi cepat banget juga berkurang kalau gue.
Jadi sekarang ya kembali lagi jadi teman-teman yang dekat, maksudnya yang di bawah level yang sama di bawah sahabat, ya kembali lagi jadi itu lagi gitu. Itu lagi. Itu lagi gitu. Yang bertambah malah pergi kan, jadi ya sama aja gitu, impas. Tapi kalau masalah pertemanannya yang profesional kayak misalkan kayak rekan kerja atau mungkin kayak gue sama murid misalkan. Kalau gue kan lebih ke murid yang lebih banyak. Itu selalu bertambah setiap tahun. Ya walaupun sebenarnya kayak misalnya gue punya murid 5 gitu, ya 4-nya memang cuma sebatas guru dan murid. Jadi kayak gue ngajar lo guru gue murid lo, ya udah habis itu kita kalau gue udah beres ya udah gun gitu. Makasih ya JJ, udah selesai misalkan kayak gitu. Tapi memang banyak yang kayak gitu. Tapi so far masih ada yang masih sering bersilaturahmi lah gitu. Itu makin, tapi ya seluas-luas, kalau gue tuh profesional tuh bukan makin luas tapi makin banyak. Dalam artian gini, gue nggak melebar ke kancah manapun gitu loh. Jadi tetap jalurnya cuma itu aja, profesional cuma itu aja, tapi makin banyak orangnya makin banyak, iya. Karena kan tiap klaster, tiap sesi kan ganti-ganti kan. Iya, tapi kan yang dia pilih juga sama-sama aja. Jadi kayak, gue harus ngobrolin masalah kesehatan ini, gue ke murid gue yang ini, tapi ya jumlah yang gue bisa jadi memilih murid mana yang harus gue hubungin gitu. Tapi nggak makin luas gitu. Gue harus, kalau gue kesini nggak terlalu. Jadi pertemanan untuk profesional gue tuh nggak seluas itu, tapi sebanyak itu jadinya orangnya. Terus sama kayak, nah ini gue lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kalau Mai udah ngebahas tentang pertemanan ke siapa aja teman yang akan dia bagikan ceritanya gitu. Jadi kan nggak semua orang dia akan bagi cerita hidupnya gitu kan ya. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau di gue itu masuknya ke persahabatan. Jadi lebih tinggi lagi nih levelnya. Kalau Mai kan masih di teman dekat kan. Nah kalau gue itu, jadi kita akan bahas persahabatan nih habis ini. Kalau gue persahabatan itu sebelum ke ceritanya Mae, menurut gue orang-orang yang beneran ada, ya nggak sih? Kalau di gue ya, arti persahabatan itu adalah, arti seorang sahabat adalah dia akan selalu ada tanpa lo minta, dia akan selalu datang tanpa harus lo panggil, dia yang selalu mengerti tanpa harus lo minta untuk mengerti, ya nggak? Kalau gue, kalau kalian? Jujur, meskipun itu menyakitkan. Yes, betul. Ya, dan dia yang selalu ada kayak 24 jam, ya mungkin ya kalau dia masih sanggup, selagi masih dia bisa untuk hadir, dia akan selalu hadir ketika lo membutuhkan itu. Intinya gitu. Dia akan sebisa mungkin ada di saat lo butuh. Ada. Iya, betul. Kalian juga gitu berarti? Sama nggak ngerasain? Kalau sahabat iya. Ya, kurang lebihnya definisinya seperti itulah menurut KBBI. Anjir, Bambang. Lama-lama gue beneran searching nih KBBI lama. Dan gue dan kalian itu punya sahabat banyak nggak? Atau masih bisa dihitung jari? Kalau sahabat kayaknya bisa dihitung jari kali ya. Kalau yang maksudnya yang beneran sahabat. Kalau Bang? Kalau gue apa? Kalau gue kan tadi ibaratnya gue punya klaster teman, terus kenalan, teman dekat, sahabat gitu kan ya. Kalau teman dekat gue udah bisa berbagi cerita. Tapi ya itu pilih-pilih. Maksudnya ibaratnya pilih-pilih tuh gue mau porsinya ini ke misalkan gitu, terus gue mau ini ke A, B, C gitu kan. Tapi kalau misalkan sahabat kayak ibaratnya busuk-busuknya gue juga lo tahu gitu. Kayak udah nggak ada yang gue tutupin lagi, kayak misalkan ketika gue lagi dalam kondisi apapun, dia orang pertama yang gue hubungin. Gitu. Dia orang pertama yang ibaratnya tahu gitu, meskipun gue cuma bilang misalkan cuma tiba-tiba gue lagi kenapa, terus tiba-tiba Bams cuma gitu doang, dan udah dengan cuma kata Bams gitu, tapi Bams langsung balas kayak misalkan kenapa lagi, itu kayak udah tahu gitu. Udah tahu arahnya kemana gitu kan. Itu sih, jadi kayak misalkan ya baiknya gue, buruknya gue, sampai hal yang ibaratnya nggak akan gue bisa ceritain ke banyak orang lain, bahkan nggak bisa gue bagi lewat tulisan pun dia tahu. Gitu. Karena gue nulis aja kan milih-milih ya, maksudnya kayak gue mau menuliskan ini untuk gue bagi, gue mau menuliskan ini untuk gue simpen di laptop gue aja gitu, di draft gue aja. Nah tapi dia tahu itu. Nah
itu menurut gue sahabat. Kalau Bams? Definisinya. Iya. Dan Lu jangan seberapa baca dari banyak? KBBI. Kalau dibilang seberapa banyak, dihitungan jari tangan sih lebih lah. Oh, jari abis tangan berarti ya? Ya, lebih lah. Habis. Habis apa? Ya habis, nggak bisa, udah habis kurang dipakai. Udah habis dipakai maksudnya. Oh iya, ya maksudnya agak sedikit lebih banyak lah daripada sekedar jari tangan gitu. Cuman nggak sebanyak itu juga kok, tapi ada. Dan entah kenapa persahabatan gue tuh cenderung yang circle-nya kecil. Kayak sama kalian berdua. Kalian gue sahabat nggak nih? Dulu. Enggak sih. Berarti kenalan kita kan. Oh, Kan iya, tadi Maya bilang kita kenalan. Oh iya, udah. Berarti gue ngambil Cukup tahu aja, cukup tahu. Oh, berarti Cukup gue tahu ya. sebagai contoh ya, gue ganti. Maaf, nanti di-cut ya editor ya. Jahat. Tabok lo ya. Lu nggak nganggap gue sahabat, jadi apa kita selama ini ha? Apa cerita-cerita Jadi apa yang gitu? kita lakukan ini apa? Ya, kayak sama kalian. Jadi lu bertiga. sistemnya kecil-kecil, kelompok kecil gitu ya? Kelompok dan ya sama kalian bertiga. Terus ada geng gua, geng kuliah, ada bertiga juga. Geng. Ya pertama persahabatan. Yeah. Gua cowok, satu cewek. Terus di kantor yang awal-awal gua masuk dan masih sampai sekarang juga itu 2 cowok, 1 cewek. Itu sih, jadi kayak satu sama mungkin yang agak besar adalah berenam. Itu persahabatan gue dari awal kuliah sampai sekarang. Dan ya secara definisi mungkin tadi JJ atau Maya udah nambahin, ya memang dia yang selalu ada di saat gue butuh, dan dia yang enggak men-stop ketika gue lagi cerita gitu. Jadi udah lu jangan sedih, udah lu jangan mikirin, udah enggak, dia tetap dengerin dulu sampai habis, meskipun lu udah bosen, lu udah dengerin itu berkali-kali, lu udah tahu masalahnya sebenarnya itu udah khatam. Ya lu tahu Bams lu harus gini, tapi lu tetap dengerin, lu tetap sabar, dengerin aja Aja dulu gitu. Iya, dan mereka yang membiarkan gue menjadi diri gue sendiri sih gitu. Iya. Maksudnya jangan memaksa gue untuk menjadi sok kuat, sok ceria, ya jangan menjadi sok kalem, ya baik buruknya ya inilah gue, inilah kita gitu. Itu sih gitu. Yang bisa nerima lo. Gitu. Tapi ini gue penasaran nih Bams, kan tadi ada circle kecil-kecilnya kayak gitu, tapi yang lu bagikan ke antar circle sama? Apa kayak Mai? Ke teman dekat-dekatnya? Gue lebih cenderung suka cerita, kalau gue udah mulai sama circle A, gue akan terus sama circle A. Satu topik itu akan lu habiskan di circle A gitu? Karena gue, kalau misalkan gue cerita lagi ke si B, gue malas ngulang cerita dari awal. Meskipun sebenarnya sama kalian juga diulang-ulang kan. Cuma karena kalian udah tahu, jadi kayak gue nggak senang diinterogasi gitu ya. Gitu. Jadi kayak ini kenapa? Jadi tinggal udah ngelanjutin kasusnya aja ya. Meskipun gue ulang-ulang, tapi ya gue nggak perlu ngejelasin tokohnya siapa, kejadiannya apa gitu. Jadi kayak ya mungkin ada lah yang paralel, pasti ada, karena pasti kayak misalnya gue cerita sama kalian dan di satu sisi juga cerita sama mereka ada. Cuman kalau misalkan emang dari awal gue nggak cerita tentang masalah itu, ya gue nggak akan cerita ke mereka gitu. Dan biasanya gue itu bukan tipikal orang yang suka cerita gitu, yang agak sedikit menutup diri kalau untuk cerita ke orang-orang. Tapi kalau misalkan orang tersebut sudah cerita duluan dan banyak, gue kayak merasa, oh mereka mengandalkan gue nih untuk cerita ke gue. Jadi kayak gue akhirnya bisa membuka diri dan cerita ke orang-orang tersebut. Karena dia mempercayai lo untuk mendengarkan ceritanya gitu. Betul. Ya. Jadi radar kedalaman cerita gue tuh ditentukan sama orang lain, bukan seberapa dekat ya. Kalau kita dekat terus, ya kalau misalkan lo ceritanya cuma hal-hal yang biasa, ya gue akan melakukan sama. Tapi kalau lu deket, tapi lu makin dalam ceritanya, makin benar-benar ke sisi terdalam deep, ya gue juga akan melakukan hal yang sama. Kalau gue mirip kayak Bams, tapi digabung sama Mae yang versi teman dekat. Jadi kalau gue itu sahabat. Jadi gue kan kalau ring 1 gue sahabat, berarti ring 2 gue teman, ring 3 gue kenalan. Jadi gue gak ada teman dekat. Jadi tuh ring 1 gue adalah sahabat yang cuma di bawah 10, kayaknya gak sampai 10 gue.
Jadi ya teman kampus gua ada 4, kalian berdua, terus ada lagi 2 kok dari 10 berarti, pas 10. 3-nya lagi dari komunitas. Pas 10 ternyata. Gua bener 10. Nah, tapi kalau ya kayak tadi Bams itu. Jadi dari 10 orang itu gua punya 1 2 3 ya pokoknya ada 4 klaster lah kayak Bams, kayak ada 4 kelompok kayak gitu. Nah, 4 atau 3? tapi kalau ya sekitar 4 atau 3, lupa gue daripada gue nanti lama gitu Bodoh. jadi sekitar itu aja. Seperti biasa ya, saudara-saudara JJ. Gue berani ngitung lagi. Ya lanjut ya. 1 2 3 4 kayaknya. 4 kayaknya ya guys. Nah, Kalau mereka tapi kalau sahabat. gue semoga mereka anggap gue sahabat ya. Kalau enggak, sahabatan gue tepuk sebelah tangan, gak cinta gue doang. Ya Allah, sedih. Sedih kali hidup Anda. Gak sahabatan gue doang ya kan. Nah, tapi dari mereka itu gue jadinya menunjukkan alter ego gue yang berbeda-beda. Jadi cerita yang gue sampaikan pun berbeda-beda. Jadi kayak mirip kayak Maya tadi gitu loh. Jadi kalau misalkan masalah hidup gue tentang hidup yang butuh motivasi gitu, yang butuh didengarkan, butuh motivasi, tapi butuh motivasinya bukan sekedar motivasi, tapi kayak lebih ke lebih ke ada dasar hukum, kayak ada agamanya juga, itu ada seseorang. Okay. Jadi kayak gue akan mengeluarkan semua yang butuh saran agama dan butuh saran dasar hukum ke dia gitu. Terus kalau misalkan kayak gue masalah tentang percintaan, ya kasus gue percintaan gue, kasus percintaan apa gue ada klasternya 1 orang. Terus kayak masalah hidup gue dari kuliah dulu, terus gue gimana cara bersosialisasi itu ada lagi klasternya gitu. Kayak kalian misalkan kehidupan gue yang lain. Kayak misalkan kehidupan yang lain, Mai. Iya, kehidupan sedih gue. banget. Nah, sedih tapi kalau banget. kalian tuh lebih global sih menurut gue. Jadi kalau gue ke kalian itu kayak gue sama Maya Bahas apa aja? Kita grup lah. Iya, bahas apa aja. Masalah percintaan, gue bahas ke kalian. Masalah hidup gue gitu. Kerjaan, keluh gue tentang kerjaan gue juga bahas ke kalian gitu. Terus habis itu kalau misalkan masalah kayak interaksi sosial yang bukan kalau yang klaster yang tadi kan kayak kalian, karena kita masih satu background, jadi kayak masih satu pemikiran. Ya. Teman kampus gue juga kan masih satu line gitu ya. Tapi ada satu klaster yang memang mereka itu bukan dari golongan yang satu line sama kita. Jadi background mereka udah beda, pendidikan mereka udah beda, latar belakang pendidikannya juga beda. Jadi itu lebih ke kayak hubungan antara manusia dan sosial yang lebih deep aja gitu. Ya. Jadi itu ke mereka. Jadi gue akan baginya ke mereka. Jadi kalau misalkan gue butuh saran tentang yang pola pikirnya yang sesuai dengan yang lain gue, dengan pendidikan gue, ya gue akan banting setir ke teman gue yang lain gitu. Jadi mereka nggak akan tahu cerita hidup gue yang itu gitu. Kalau gue lebih kayak gitu. Jadi alter ego gue akan gue mainkan sesuai dengan sahabat mana gue sedang berinteraksi. Jadi kayak misalkan gue sama kalian, gue sama teman kampus gue sama teman-teman komunitas gue tuh akan pasti, kalau misalkan kita duduk semeja nih ya, pasti gue beda orangnya. Jadi kayak pasti kalian bisa ngeliat, lo kok JJ gini ya ternyata gitu. Jadi gue bisa mengeluarkan sisi gila gue yang lain gitu loh. Kalau misalkan sama mereka. Nah kalau gue lebih kayak gitu orangnya. Jadi beneran ya, gue hanya memainkan alter ego. Tapi ada satu masalah hidup yang nggak bisa gue keluarkan sama siapapun. Nggak tahu kenapa. Jadi ada satu topik ada yang itu pasti. akhirnya pasti ada kan masing-masing. Jadi itu hanya gue pendam untuk sendiri gitu. Ya kadang pun gue kalau cerita juga ada part-part yang gue kurangin karena ini potong-potong, masuk privacy gue yang memang cukup gue aja. Benar. Meskipun sebenarnya ya, lo punya batasan lah. Cukup lah di sini aja gitu. Betul. Mungkin juga gue tadi nambahin JJ dikit sama posisi jadi kayak ya gue ke kalian sekoplak ini, sekocak ini, senyablak ini, cuma kan belum tentu ke pertemanan yang lain gue begitu. Iya, betul sama. Jadi agak lebih dewasa, agak lebih matang, pembicaraan lebih benar-benar ke masa depan, tapi bukan berarti gue nggak nyaman. Cuman memang gue menempatkan diri untuk sama sahabat gue ini dengan lebih dewasa lagi gitu. Betul. Iya. Karena gue cuma ngeluh jomblo-jomblo sama kalian doang. Bagus. Kalau itu karena kita jomblo kan sebenarnya. Iya, karena kita jomblo. Soalnya circle lain udah pada punya pasangan. Udah punya anak juga kan. Sih.
Tapi gue juga pernah. Jadi gue tuh ada circle pertemanan yang akhirnya berubah fungsi. Jadi dulu itu kan teman satu kampus. Jadi kayak kita sering sharing kampus, masalah kuliah, terus masalah kehidupan percintaan di kuliah, masalah hidup setelah kuliah. Tapi akhirnya berubah fungsi ketika teman gue yang di dalam circle itu berumah tangga dan punya anak. Dan akhirnya pembicaraan kita jadinya sekitar itu. Jadi kayak sekarang udah upgrade gitu loh topik pembahasan. Jadi lebih dewasa lagi pembahasannya. Kalau gue yang di grup yang itu. Tadi gue mau nanya sesuatu nih, tapi gue lupa guys. Tapi sebelum itu gue mau nanya dikit. Oh ini nih, Apa? Dikit sih. Ingat-ingat Kalau tadi kan ada. gue bilang pertemanan gue pasti kayak 2 cewek 1 cowok, 2 cowok 1 cewek, dikit tapi selalu heterogen kan. Kalau lu berdua seperti apa? Apakah cewek semua sama gue doang yang ada cowoknya atau seperti apa? Ada yang campur, ada yang satu jenis. Gue juga sama. Kalau gue tuh sahabat kampus gue tuh satu jenis semuanya, jadi semuanya cewek. Yang cowok tuh lo sama komunitas yang ada cowoknya. Nah kalau gue bingung nih, mengklasterkan Bams ke sahabat kampus apa sahabat podcast? Ya. Sahabat jomblo. Dua-duanya masuk coy. Sahabat jomblo. Ada di 2 klaster. Kayaknya di mana-mana Bams ada loh. Iya. Sahabat jomblo, sahabat podcast, sahabat kampus, apa-apaan ini? Untung gue cuman sobat jomblo kalian ya, sobat jomblo dan sahabat podcast. Jangan lama-lama lah jomblo, biar kita jadi sahabat podcast aja, jangan sampai jomblo. Doain. Amin. Insyaallah. Tadi kan Bams bilang kalau misalkan di grup ini kan dia koplak ya. Berarti kalau di grup lain lo nggak akan sekoplak ini Bams? Tetap koplak, cuman levelnya kayak ada batasannya. Kayak kita, gue kan kalau di sini kayak desperate banget, kayak hopeless banget sama hidup gue kan. Kayak ya Allah semua di grup ini. Iya kan, karena kita semua begitu. Jadi kayak gue menghiperbolakan itu. Kalau sama yang lain kan ya udah, karena kita tidak terlalu fokusin sama jombloan. Ya udah, jadi kayak banyolan-banyolan yang di luar jomblo yang akan gue bahas. Tapi tetap koplaknya gue lah, karena memang aslinya gue begini. Topik yang dibahas mungkin yang agak beda. Oke. Kalau lo bener. Sama aja, kayak ada grup yang paling gue nambahin doang sih, dari Bam sama JJ tadi. Kalau misalkan karakter ya karakter gue akan seperti ini gitu. Karakter gue ketika serius gue akan seperti apa, ketika bercanda seperti apa, ya karakter gue akan seperti itu. Mau sama sahabat yang mana. Tapi kalau misalkan untuk pembahasannya ya akan beda-beda. Maksudnya ya kayak Bam tadi, gue mungkin di depan kalian bisa jadi yang kayak gitu, bisa jadi yang segala macam, yang gila segala macam. Gue tuh sering tuh kalau misalkan gue di grup gitu kan, yang tiba-tiba ya kayak nge-spam stiker lah segala macam. Itu tandanya kan gue kayak emang ya gue tahu dengan cara kayak gitu gue bisa menarik perhatian kalian untuk gue lagi pengen didengerin nih gitu. Nah tapi gue nggak bisa melakukan itu misalkan ke circle gue yang satu lagi gitu kan. Ketika gue nge-spam stiker gitu, yang ada gue di kick dari grup. Apa sih lu bersih ya? Iya gitu. Jadi gue ya gue akan berbeda penyikapannya doang gitu. Makanya tadi ceritanya pun juga ya mungkin ceritanya akan sama, tapi ceritanya akan sama tapi pembawaannya beda. Jadi misalnya kayak bahas biasa kan gue habis patah hati nih, misalkan gue habis putus, terus tapi gue ke kalian kayak misalkan gue putus. Emang kapan jadiannya? Nah itu gue gak tahu kapan jadiannya gitu. Terus kita berdua cuman cuman gitu doang. Alhamdulillah gitu. Gitu, terus tapi kan gue nggak bisa itu di circle, misalkan di tempat misalnya di kayak temen yang satu lagi tuh yang sering gue hubungin kayak cuma ngubungin gitu, saya cuma manggil namanya doang. Ya gue kalau ngomong kayak gitu ya malah nggak gubris gitu. Tapi ketika gue cuma ngomong manggil namanya atau apa, ya udah dia terus cuma kenapa baru gue bisa cerita gitu. Jadi dan kalau sama dia gue nggak bisa cerita sama kayak gue ke kalian. Kalau kalian kan gue masih bisa bercanda. Kalian ngehibur gue dengan bercanda tuh gue malah bisa menerima itu gitu. Kalau kaliannya serius banget, gak ada candanya tuh gue malah bingung gitu kan. Ini teman gue kenapa nih, kerukiah apa gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan ke dia itu nggak ada bercandanya sama sekali nih gue kalau dicerita sama dia gitu. Jadi emang kalau sama dia itu udah kebagi partnya bener-bener yang
Serius. bercanda serius. Hmm. Ketika serius nggak ada tuh candaan sama sekali dan emang nggak bisa sebercanda itu gitu. Nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi ya itu sih makanya diperlukan banget, benar kata Bams tadi, diperlukan banget kita bisa baca situasi gitu, bisa Iya, baca dia tipikal orang yang kayak gimana dan harus disikapi seperti apa. Seperti apa? Gak semua orang cerita butuh saran, kadang Yap. mereka Yes, betul. Cuman butuh didengar. Kita tiap kali cerita juga nggak ada yang ngasih saran. Iya. Udah, lu dengerin Terus aja. gimana? Emang Ya, dia emang. kenapa? Oh, malah kepo ya kan? Oh, julid Malah ujung-ujung. interogasi. Iya. Emang gitu? Kok dia gitu sih langsung? Iya. Lah, mana gua tahu. Lagian ya sobat jomblo di rumah, sekarang apa solusi yang mau dikasih ketika yang dicurhatin? Gue pengen punya pacar. Gue udah gak tahu lagi tuh Kalau kalau gua kayak bisa gitu. kasih solusi, gua nggak jomblo. Bodo amat. Jadi kayak, oh iya sama gue juga paling gitu balasnya. Gua mengerti perasaan Ian kok sih gitu doang. Tadi kan gue udah bilang nih, terus bisa dibaca karakter kita sebenarnya kan sama ya dalam menyikapi sebuah pertemanan dan persahabatan gitu. Dan makin lama ya konflik nggak itu aja kan gitu. Jadi makin lama lo bisa memilah sama siapa lo harus bercerita. Iya. Tapi gue pengen tahu juga nih, dari tadi kan ketika kita bahas udah sampai tingkat paling atas yang persahabatan aja tuh masih dalam artian klaster-klaster ya. Ibaratnya kayak lu punya kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Terus kita pokoknya tipenya seperti itu. Tapi gue penasaran ada nggak sih di kalian berdua yang bukan klaster, jadi ibaratnya itu klaster tapi isinya cuma berdua. Lo dan dia gitu Benar-benar sahabat sejati yang satu orang ini yang lo andalkan terus. Ya meskipun maksudnya meskipun kastanya dia sama kayak ibaratnya kita bertiga, terus gue punya lagi nih satu kastanya sama sebenarnya, nggak ada yang bisa gue pilih yang mana yang paling sejati gitu. Tapi setidaknya kan kalau kita bertiga kan kelompok ya, maksudnya ada orang lebih gitu. Lebih dari ini maksud lo personal kan, one by one gitu kan, one on one gitu kan? Yang emang lo sama dia doang gitu, nggak ada. Gue ada. Apalagi kan itu ada nggak kalian? Gue ada. Tapi si orang itu yang lu bilang ada J, itu bagian dari salah satu klaster tapi lu punya satu relasi khusus atau benar-benar? Enggak, beneran berdua. Kalau Bang? Kalau gua ada, cuman bagian dari klaster sih. Dari klaster. Cuman memang ketika gua berdua sama si orang ini ya gua kan satu bahas yang beda lagi. Ada satu bahas lagi. Berarti kan kalau si Bams bagian dari klaster itu ya, maksudnya dari klaster tapi ada himpunan bagian lagi yang mungkin dia lebih punya interaksi lebih dalam. Himpunan bagian, aduh kalimat bahasa kapan itu? Gue langsung mau komen kata itu anjir. Himpunan bagian. Romi. Subgrup guys, subgrup. Ya itulah anggota. Tapi lebih dari satu sih, maksudnya nggak benar-benar satu, cuman kayak ya di antara misalkan kayak di antara kita bertiga, misalkan kayak si JJ kan sibuk banget, jadi kayak kalau misalkan gue lagi butuh apa-apa yang kayak daily yang cepet, ya gue pasti akan ke Mae gitu. Kayak misal gue pengen minta ditemenin kemana, gue pengen yang cerita yang gue lagi pengen bercerita, gue langsung ketemu ya sama lu ya tuh, makanya kayak gitu-gitu yang bikin gue punya personal lagi. Jadi lo memilih lebih personal yang lo dapet itu ya dari klaster yang lo punya gitu kan. So daripada bentar lagi Bams akan menanyakan sesuatu yang baru atau Mae tiba-tiba muncul ide pertanyaan baru, kita stop saja sampai di kita tutup aja sampai di sini ya. Jadi menurut kalian kesimpulan atau ya intisari dari pembicaraan kita malam ini adalah Bams mungkin atau Mae? Ya diam ya kan. Lagi tunjuk-tunjukan nih. Silakan. Lo tahu aja lagi kalau misalkan ketemu nih ya lagi sikut-sikutan duluan. Udah ngelirik-ngelirik. Cepetan ayo. Intisari. Iya, kita lagi perbincangan kita. Ya, akan ada fase di mana pertemanan itu ya mungkin kalau yang tadi bakal meluas, bakal menyempit, bakal segala macem.
ya gue sih berharapnya kalau misalkan siapapun itu, baik kita bertiga ataupun sobat jomblo di luar sana, ketika memang sudah punya circle pertemanan yang emang udah kalian banget nih, lo banget nih, dan bahkan udah nyampe ke fase sahabat gitu, itu jangan lagi berpikiran untuk menjaga kuantitasnya gitu, tapi kayak ya lo ya kayak Bang tadi bilang, jaga kualitasnya, jangan sampai kualitasnya yang turun nih. Kalian nggak harus selalu ketemu, yang tadinya ketemu tiap weekend terus habis itu kalian nggak ketemu weekend depan terus kalian baper kayak iya itu nggak tiap perlu. weekend ketemu bla 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 kayak apa sih gitu. Jadi mendingan kayak misalkan lebih ke ketika lo lagi sedih, temen lo nggak ada, itu yang harusnya lo tanyakan, lo pertanyakan gitu kan, nggak adanya kenapa, dia memang sibuk, kalau memang sibuk, selama masih ternyata memang sibuk, ya kalian harus coba mengerti. Berarti ya sahabat itu sama aja sih kalau menurut gue, sama kayak pasangan, perlu banyak hal saling memahami dan saling menerima satu sama lain gitu. Kalau lo nggak bisa saling terima, frekuensi yang dia bilang tadi nggak pernah ada. Jadi buat gue frekuensi itu selain memang udah ada dari awal, itu harus tetap dijaga. Kalau lo nggak jaga, frekuensi itu bakal hilang. Yes, betul. Setuju gue. Itu sih kalau dari gue. Dari Bams? Ya. Intisari dari pembicaraan kita adalah? Intisari, kalau dari gue ya balik lagi zona, kan ya kita sendiri juga mengklasifikasikan zona relasi itu dari beberapa fase kan. Teman, ada yang bilang teman dekat, ada kenalan, ada sahabat, ada yang benar-benar sahabat dekat. Jadi kayak pinter-pinter lu menempatkan diri, balik lagi kayak lu harus tahu porsi lu seberapa besar, dan lu juga harus tahu seberapa banyak lu harus bisa mempercayakan hidup lu sama orang tersebut gitu. Ada mereka yang cuman datang pada saat lu harus bisa membaca apakah orang itu beneran memang datang pada saat lu butuh, atau memang dia akan hanya datang pada saat dimana dia membutuhkan lu gitu. Baik lagi ya, betul. Ya, kualitas tuh bakal di awal mungkin lu gak akan bisa tahu, tapi semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya hari demi hari, lu makin terbuka, lu makin apa, dia makin bisa ketahuan kualitasnya kan. Jadi intinya lu harus saling membutuhkan, dan selain itu juga semakin lu intens, semakin dia ada di klaster yang makin tinggi, semakin dia harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan lu. Ya. Semakin lu harus bisa menjadi diri sendiri, dan semakin lu bisa diterima apapun kondisinya, dan tidak ada kayak kenapa sih lu begini, kenapa sih begini, enggak gitu. Jadi intinya ya kalau lu sudah mengikrarkan diri bahwa kalian bersahabat, ya lu harus bisa menerima apapun itu gitu. Dan balik lagi ya, semoga apa yang kita nggak akan terus gini-gini aja, kita akan terus bertumbuh, kita akan punya dunia yang baru terus, kita akan punya pasangan segala macam. Intinya ya lu harus tetap bisa memberikan porsi yang pas dan cukup untuk mereka itulah. Gitu sih dari gua. Kualitasnya jangan sampai hilang. Yes, betul. Betul sekali. Jadi gua tidak akan merangkum apapun karena dua teman cerdas gue ini sudah merangkumnya. Jadi teman-teman sahabat jomblo bisa menerima atau mengiyakan apa yang kita bilang, tapi kalau yang nggak sesuai ya udah nggak apa-apa, itu kan pandangan kita ya, jangan dipaksain. Yang ini kayak panjang banget, sumpah udah curhat segala macam. Jadi akhiri saja perbincangan hangat kita di malam minggu ini. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin kita di episode yang lain, mau tahu judulnya lagi juga, mau kepoin kita, boleh ke Instagram kita. Silahkan singgah ke Instagram kita, ke rumah kita, ada di Instagram di username-nya adalah Jomblowanti Podcast. Yes, betul, di @jomblowanti-podcast. Jadi, kita bertiga akan pamit dan akan kembali lagi di malam minggu depan di jam 7 malam seperti biasa, dan kita akan selalu mengudara menyapa teman-teman jomblo semuanya. Yep. So, akhirul kalam. So, akhir kata kita bertiga pamit. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, ya kan? Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Gue JJ pamit undur diri. Gue Bams pamit. Gue Mae pamit ya.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam minggu. Gak apa-apa nggak punya pacar, yang penting malam minggu punya teman. Iya, betul. Kill. Sok buruan hubungin temennya. Bye. Bye.